kecil udah enggak. Mungkin teman-teman pernah melihat channel YouTube anak-anak Konglo ya, anak-anak Cindola ya. Itu tasnya besar-besar sekali. Karena mereka abundant mentalitinya ada di situ. Jadi untuk muatan uang itu sudah jelas banget ya. Saya contohkan, nggak usah orang lain, saya sendiri ya. Saya sendiri, saya tasnya besar. Ini muatan 500 juta. Ya. Tas besar. Dompetnya pun besar. Ya. Dompetnya pun besar. Ya. Muatan berapa? Muatan kurang lebih sekitar 100 juta. Jadi, apakah ada uang dilipat? Tidak. Uangnya lurus-lurus semua. Bahkan ada beberapa yang memang sudah masuk album ya sama saya. Saya ada album juga di situ. Ya, kayak album begini. Tuh, ya. Jadi buat teman-teman semua, memang dimasukkan yang memang ada di situ, yang ini bisa menjadi apa ya? Untuk tabungan ya. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Jadi teman-teman misalnya sehari 100.000, masukkan aja di situ ya. Atau seminggu sekali 100.000, atau memang sebulan sekali 200 atau 100.000. Nah ini nggak usah dilihat-lihat, kalian masukkan aja ya. Ini menciptakan apa? Menyatukan pikiran, tubuh dan jiwa itu bahwa saya adalah seorang abundant ya, yang menarik keberlimpahan itu untuk datang. Jadi kalau kita belajar tentang keberlimpahan, jangan dilihat-lihat. Saya nggak pernah melihat-lihat ini jumlahnya berapa, nggak pernah saya hitung. Tapi kalau ini udah penuh, saya beli lagi album seperti ini yang kosong dan saya isi lagi, ya. Terus di dompet yang lain juga ada isinya. Jadi memang benar-benar ini isi semua. Nah di tas saya juga ada gitu ya. Jadi nggak perlu dilihat-lihat. ATM juga nggak perlu dilihat-lihat isinya berapa. Baik itu ada orang transfer, TF ya, atau masuk dari Kiris ya, atau dari Dana masuk, ada dari Shopee Pay, itu nggak pernah saya lihat. Karena saya merasa, oh saya udah berkelimpahan. Ya. Bahkan mantu saya pernah keceplosan, papa itu uangnya banyak. Nah itu ciri orang berkelimpahan. Orang lain mengatakan kita uangnya banyak. Ya. Mungkin itu bisa menjadi tolak ukur ya, Pak Ardan ya. Yang jelas, kalau saya kan dedikasi, makanya kalau berkelimpahan itu harus mendedikasikan salah satu keahlian kita. Kita bantu banyak orang supaya afirmasi kita, manifestasi kita, alam semesta itu membantu kita secara otomatis. Ya tanpa halangan, tanpa hijab lagi. Jadi kesempatan kita untuk menjadi seorang yang berkelimpahan, salah satunya mungkin baik di keluarga kita ataupun orang lain, sudah keceplosan mengatakan bahwa kita uangnya banyak. Dan itu alhamdulillah ya, kita aminkan. Ya. Jadi itu salah satu pembuktiannya di situ. Jadi bukan pembuktiannya dompet kita tiba-tiba penuh, bukan. Memang harus actionnya yaitu minimal kita paksakan diri kita untuk menabung, baik itu per hari, per minggu, per bulan, ataupun ya anggap itu seperti arisan pribadi ya. Dan itu nggak usah dibuka-buka, biarkan aja dia penuh sendiri. Dan semua anak-anak saya mengatakan saya uangnya banyak. Alhamdulillah kan. Jadi kalau kita manifestasinya keberkelimpahan, pertama jangan pelit. Itu aja. Ya, jangan pelit. Makanya kan kita ngomongnya apa ya? Kitab wargi ya. Wargi itu maksudnya waraga ya. Waraga itu diri sendiri. Wargi itu keluarga. Warga itu ya orang di luar dari komunitas kita. Nah itu tetap harus dibantu. Dan saya mengatakannya, kalau kita sedekah pakai makanan, itu kurang kompeten ya, kalau saya mengatakannya. Kemarin juga ada saya di Lampung Barat,
Ada yang kalau dagangannya nggak habis, dia kasihkan ke orang. Dia dagang makanan, kalau nggak habis, dia kasihkan ke orang. Itu salah besar. Kalau dari ilmu manifestasi, itu salah besar. Kalau nggak habis, buang aja. Ya, dari kacamata supranatural, kalau kita memberikan makanan yang nggak habis ke orang, orang yang kita kasih itu doanya apa? Ya mudah-mudahan dagangannya nggak habis lagi, nanti saya dibagi lagi. Nah itu. Jadi kita malah didoakan kekurangan, bukan keberlimpahan. Tapi saat kalian buang, ya, doa orang tersebut itu yang kurang baik akan terputus di situ. Jadi dia kalau mau makanan itu dia harus beli. Buang. Makanya saya bilang tidak boleh sedekah makanan. Kalau memang mau sedekah, sedekah uang, berupa uang. Nah yang paling baik apa? Keluarga dulu. Ya, keluarga dulu, kasih. Ya, kasih. Jangan pernah nggak ngasih. Ya. Baik itu anak, cucu, kasih. Kalau kalian ada. Kalaupun kalian nggak ada, paksa kalian harus ngasih. Ya. Bela dulu diri kalian, keluarga kalian, baru orang lain. Jangan orang lain dulu untuk pencitraan, nggak boleh itu. Ya, orang nggak berkelimpahan itu dia penuhi dulu. Ya, sesuai juga hadis ya. Kalau kita sendiri kelaparan, kasih makan kita dulu. Kalau keluarga kita kelaparan, kasih keluarga kita makan dulu. Baru ke orang lain, baru ke tetangga. Kalau kalian benar-benar berlebihan, nah, kalau memang mau dikasihkan, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi usahakan seorang yang memang belajar law of attraction ya, hukum tarik menarik. Memancing uang itu harus dengan uang, bukan dengan makanan. Kalau kalian memancing uang dengan makanan, yang dapat itu balik ke makanan. Percaya aja. Jadi ada rumus mencari uang dengan uang. Ya, keren kan? Kalau nggak percaya ada satu rumus ya, mungkin agak ekstrem nih. Kalau kalian pengen menarik rezeki dari suatu tempat, misalnya kayak mall ya, kalian lemparin aja uang koin atau uang 5.000 atau 20.000, kalian receh-receh itu, kalian taruh di sana. Bilang, saya menarik uang yang ada di mall ini untuk diri saya sendiri. Tuh, saya niat memberikan uang ini, saya menarik uang dengan uang, saya inginkan rezeki dari mall ini datang kepada saya. Kan kalau mall itu kan banyak tuh, atau toko yang rame ya. Mungkin ini agak ekstrim. Kalian bisa lemparkan uang itu. Entah uang koin, entah apa, pokoknya 2.000-an, atau 1.000-an, atau 20.000-an, atau memang 5.000-an. Nah, saya menarik uang dengan uang. Kasihkan. Jadi kalian narik dari rezeki dari sana, untuk diri kalian sendiri. Itu hukum tarik menarik. Narik uang dengan uang, mencari uang dengan uang. Itu bukan santet, bukan sihir, bukan tenung. Tapi ini ilmu vibrasi ya, saya ngatakan menarik uang dengan uang. Jadi vibrasi ini disikturankan, kalian tahu tempat-tempat ramai. Nah, kalian ambil aja di situ. Jadi kalau kemarin itu juga ada yang pasien saya yang ngatakan gitu, ya klien saya, ya saya ajarin yang ilmu seperti ini. Jadi ilmu ini sebenarnya nggak boleh disebarluaskan, tapi ya nggak apa-apa di sini, karena ini spesial malam tahun baru, maka saya buka aja. Tanpa amalan, tanpa umporambe, cuman amalubiniannya, kalian menarik uang dengan uang. Di satu tempat yang ramai, yang memang penghasilannya luar biasa. Nah, modelnya begitu. Oke, gitu aja ya Pak. Mungkin teman-teman yang lain silakan kalau mau bertanya. Nanti judul ini apakah saya kasih gitu juga ya, menarik uang dengan uang. Ya. Jadi bukan dengan makanan. Setengah jam lagi ya, setengah jam lagi kita akan tutup. Buat teman-teman yang lain juga boleh. Jadi mulai sekarang berhenti menjadi pura-pura orang lain ya. Pemenang itu sudah ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi nggak usah, kita nggak asumsi kita pura-pura kaya. Benar-benar ini teknik-teknik yang saya gunakan ini akan membuat kalian benar-benar berkelimpahan. Karena ini pengalaman, bukan katanya, bukan ilmu jare.
Ini ilmu katon. Ya, makanya ilmu katon mesti kedeleng, namun kedeleng orang mesti katon. Saya bagikan ilmu ini tanpa amalan. Jadi lebih simpel lagi. Seorang kultivator tuh nggak ngasih ilmu yang KW-KW ya. Yang cawe-cawe lah kalau kata orang mau. Jadi kalian tuh berada nggak di dalam bayang-bayang. Kalau Kasukman kan ada Kasukman Kawakas itu, ya kita suruh keluar juga. Kasukman itu Sukma Kawakas yang ada di dalam bayang-bayang keluarlah. Kan itu ada amahluh biniannya ya. Kita berniat yang dalam bayang-bayang keluarlah, ya. Nanti kita panggil lagi kalau sudah itu. Nanti saya ajarkan di grup itu teknik-tekniknya. Jadi buat teman-teman yang memang baru bergabung, ya, nanti bisa tonton ini nanti di channel YouTube saya video lengkapnya, dan itu diperhatikan tadi mencari uang, menarik uang dengan uang atau mencari uang dengan uang. Tekniknya simpel, ya. Kalau memang runa ini tidak terbukti, coba pakai yang kayak gini, ya. Banyak juga orang-orang yang teman-teman yang lain tahun 2026 ntar saya baca, kadang koneksinya lambat karena di sini hujan lebat ya. Tahun 2026 perwujudan keinginan, ya perwujudan keinginan, tetapi karena memang kosmosnya itu apa ya, atmosfernya itu energi api kekacauannya, karena itu saya bukan mengatakan kuda api tapi unicorn api. Jadi hati-hati juga, ya. Tapi saya tuntut memang harus berani ya, berani mengambil suatu keputusan yang memang mungkin tidak dirasa nyaman. Mas Harli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari sekampung ya. Sekampung itu Lampung Tengah ya. Jadi abandon identitas yang selama ini mati, versi yang tahu kalah mati tapi tidak tahu menang ya. Itu harus dirubah. Karakter yang memiliki skenario untuk kalah mati tapi tidak untuk menang ya, tidak ada untuk menang. Itu juga harus dibuang jauh-jauh. Dan sekarang memang ya kita sedang mempersiapkan sesuatu kemenangan, bukan kematiannya. Cuman karena kita ngerasa intent di situ aja ya. Jadi kita harus berpikir secara paradok, berbalik menjadi lawan ya, lawan untuk diri kita sendiri. Pacu diri kita, ya istilahnya pukul diri kita sendiri, ya untuk lebih menang. Kembali saya garis bawahi, jangan jadi people pleaser ya, jangan jadi orang baik di 2026. Kalau memang harus ya kejam lah, nggak apa-apa, biarin aja, nggak punya kawan nggak apa-apa. Yang penting kalian berhasil di situ. Ketimbang punya kawan tapi nyusahin melulu. Gak usah terlalu apa ya. Ya mungkin di 2025 kalian banyak pasang badan untuk teman kalian, kalau sekarang enggak. Ya bukan memikirkan diri sendiri, tetap memikirkan komunitas atau kelompoknya, timnya. Tetapi kalau bisa timnya diajak untuk menang semua. Ya. Yang mau komunikasi langsung telepon ke saya bisa langsung. Jadi ini memiliki apa ya, di 2026 ini harus memiliki proses langkah-langkah psikologis yang konkret, nggak boleh asal-asalan. Saya lebih kepada apa ya, abandon actionnya ya. Abandon action itu kalian harus jadi praktisinya langsung. Jadi untuk mengalahkan kekalahan itu ya kalian harus benar-benar lawan ya. Mengintegrasikan bayangan emas, meratapi identitas lama, mempertahankan kesuksesan tanpa regresi, dan melindungi transformasi kalian dari tekanan kelompok.
Disinilah ditentukan apakah memang video ini hanya akan menjadi ide intens atau titik balik yang nyata. Ya, kita akan mewujudkannya sama-sama ya. Kita tidak berbicara tentang berpikir positif lagi ya. Nggak usah positive thinking lagi. Ya, kita berbicara tentang kerja psikis, tentang langkah-langkah yang dipertahankan ketika tidak ada yang melihat. Ya, langkah pertamanya kenali ya kekalahan-kekalahan kalian di 2025 ya. Bukan sebagai satu penghinaan, tapi sebagai satu diagnosis yang relevan ya. Perhatikan bagaimana kalian tanpa sadar menciptakan kegagalan itu sendiri untuk mempertahankan abundant identity kalian yang familiar ya. Pertengkaran, keputusan impulsif, atau kehancuran yang masif yang tanpa kalian sadari, kalian sedang menuju ke maturity. Saya pernah mengalami itu kok. Saya udah tahu itu bakal hancur. Ya. Wah, ini prosesnya ke maturity. Tetapi di sebelah pihak, dia tetap mempertahankan, bukan yakin, dia juga nggak yakin, tapi dia tetap mempertahankan. Nah, kita harus melawan keadaan itu. Saya harus keluar dari zona nyaman ini karena saya udah nggak nyaman di situ. Saya harus keluar, mengupgrade lagi ya kepada profesi saya sebagai pengusaha yang baru di bidang yang baru ya. Saya dulu punya pabrik ya, pabrik roti, pabrik kue, tapi mungkin saat itu sudah tidak kompeten lagi di situ karena memang kita sebagai kita sebagai suppliernya, kita pendistribusinya juga, tetapi konsumen kita situ udah beralih kepada bidang elektronik. Saat itu elektronik luar biasa ya perubahannya. Semua toko-toko itu sudah yang tadinya konsumen saya udah berubah alih profesi menjadi toko-toko elektronik, toko-toko emas, jadi bukan lagi toko kue. Karena memang sudah tergerus dengan pemodal yang besar saat itu. Nah, saya agak riskan. Saya udah tahu ini menuju ke maturity, ya, kehancuran. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya lawan keadaan itu dan saya alhamdulillah keluar dari keadaan itu. Ya memang harus berjuang. Kita nggak bisa mempertahankan satu prinsip yang kita sudah jelas-jelas tahu kita dalam kehancuran atau kekalahan. Kadang kita sudah sadari, tapi kita ngikut aja. Nah, itu namanya kehancuran yang masif. Tanpa kalian sadari, kalian terlena di situ, seolah-olah ini menghasilkan, tapi nyatanya itu hancur. Tetap harus dilawan. Karena memang ada benturannya di sebelah pihak saya. Ya. Namanya kita berumah tangga tuh dua kepala, jadi pikiran tuh macam-macam. Ini pengalaman benar, ini pengalaman pribadi saya. Dan saya konsultasi dengan anak saya gimana, ya udah mau nggak mau kita tetap harus keluar dari keadaan ini. Kalau nggak kita hancur dan modal kita habis. Jadi sisa modal itulah yang saya mulai dari minus ya, bukan nol ya. Saya mulai dari minus dan saya bangkit dari situ menuju sesuatu yang baru ya. Kalian baru, usaha yang baru ya. Saya walaupun nggak ngerti, ya mau nggak mau dipaksa. Sekian tahun berjalan dan alhamdulillah itu jadi seperti sekarang ini. Jadi buat kalian teman-teman yang masih bekerja, usahakan dari sekarang sudah mulailah usaha yang baru. Jadi perwujudan untuk keinginan itu lambat-lambat ya, lambat laun ya akan terwujud sendiri. Jadi sesuatu yang besar ya. Perjuangannya sangat luar biasa saat itu. Baik place, tempat, ya finance-nya, modal ya, itu benturannya sangat banyak sekali saat itu. Kalau saya berpikir apa iya ya saya bisa berhasil, mungkin saat itu langsung ditolak sama alam semesta dan saya langsung di-denied atau di-cancel oleh alam semesta. Enggaknya itu nggak akan terwujud. Tapi ya udahlah, saya letting go, saya melepaskan semua kekhawatiran saya tentang masa depan. Yang penting saya fokus saja ini, mau jalan atau mau enggak, yang penting saya fokus di bidang itu, ya akhirnya jadi. Nah makanya ilmu-ilmu ini yang saya bagikan buat teman-teman yang memang
di grup saya, baik di Facebook ya, ataupun grup saya di YouTube ya. Dan sekarang saya buat grup di WA ini supaya memang saya akan berbagi. Itulah dedikasi saya buat kalian. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Saya juga tidak sempurna anggapan kalian juga ya. Saya juga masih belajar. Tetapi saat saya menghadapi suatu permasalahan di dalam diri saya juga, saya akan merenung ya, berkontemplasi kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya agak nyanyi juga, pakai nyanyian yang untuk merubah pikiran saya, tubuh saya, dan jiwa saya menjadi satu. Intinya, sukses itu harus jadi berkat. Nah, saya ada satu rap, ya mungkin teman-teman juga boleh diikuti, ya, karena ini kita tidak membahas tentang agama, ya, tidak membahas tentang suku, ya, atau ras, tapi ini benar-benar aha momen yang saya dapatkan di dalam diri saya sendiri. Karena memang rap ini, saya nggak dari awal ya. Hidup ini harus jadi berkat. Itu judul yang saya tahu. Ya, waktu saya masih bujang, saya udah tahu nih bait lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tiba saatnya ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Nah itu yang selalu saya ini. Berkat bagi siapa? Berkat bagi anak cucu saya. Saya selalu fokuskan ke situ dulu dalam pikiran saya. Walaupun saya keadaannya seperti ini, saya usahakan hidup saya akan menjadi berkat bagi keluarga saya dan anak keturunan saya. Ya memang agak sedih saat saya nyanyi itu, memang benar-benar main perasaan. Tapi itu adalah afirmasi di dalam diri saya. Jadi saya saya lagu ini tidak membuat diri saya untuk kaya, enggak. Tapi saya jadikan hidup ini benar-benar jadi berkat. Jadi mungkin teman-teman yang mendengar syair ini, baik di kalian browsing ya, browsing. Ini sebenarnya adalah lagu dari lagu-lagu rohani ya. Ya dari teman tetangga kita. Tetapi saya pernah belajar di situ juga, saya mendalami beberapa agama juga. Ya, sebagai menambah wawasan, dan saya untuk suatu manifestasi, kalau saya mengalami satu keterpurukan, saya juga sebagai manusia pasti mengalami itu, ke titik rendah, ke titik nadir. Nah saat itulah saya selalu rap ini saya akan untuk diri saya, afirmasi di diri saya, ya. Jadi saya jadikan benar-benar sisa hidup saya ini jadikan berkat buat keluarga saya. Nah kalau bisa kalian juga begitu, ya. 2026 itu tidak sebagai apa ya, ramalan yang gampang ya untuk dihadapi, tetapi dari yang saya kontemplasikan di live streaming ini, mudah-mudahan sebagai acuan bagi kalian yang bersio-sio yang saya sebutkan tadi, khususnya pemenangnya di tahun ini adalah Sio Macan. Maka kalau kalian yang bukan Sio Macan, deketin Sio Macan karena memang hokinya ada di situ, ya. Ya bersyukurlah yang Sio Macan di tahun ini akan mendapatkan suatu keberkatan yang luar biasa ya dari alam semesta. Karena alam semesta lagi tertarik kepada Sio Macan, apapun elemennya, baik kayu, tanah, logam, ya, api, itu jadi semua. Dan bagi yang belum menikah, saya referensikan ya, worth it sekali tahun ini usahakan bisa menikah. Rahayu juga Sagung Dumadi. Ya, Sugeng Dalu Mas Julianto. Sugeng Dalu juga. Kalau ketinggalan nanti bisa ditonton ya, videonya diulang lagi ya. Karena memang ada beberapa poin di situ yang memang buat Mas Yuli juga kayaknya bagus tuh ya. Julianto ya. Julianto ini di Teluk Betung ya. Jadi kalau nanti minggu mudah-mudahan saya bisa langsung upload yang Kasukman ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup, silahkan tinggalkan nomor HP-nya. Nanti saya invite ya ke grup saya atau DM saya di Facebook ini atau di YouTube. Nanti saya akan masukkan ke grup.
Tetapi grup ini akan mengalami perubahan ya. Kalau memang sudah wayahnya berubah, saya akan keluarkan dan akan masukkan ke grup baru. Dan jangan sakit hati bagi teman-teman yang memang tidak diundang kembali. Berarti itu tidak tertarik dan tidak kompeten untuk memasuki grup berikutnya. Jadi hanya dibatas itu aja. Itu tidak menutup kemungkinan semuanya ya. Karena memang adminnya saya sendiri. Dan satunya ada Tunas Wijaya, itu toko saya sendiri. Kita kembali lagi ke pokok permasalahan kita ya. Jadi pulihkan kompetensi yang memang apa ya, yang Anda sembunyikan selama ini. Akui sesuatu yang sederhana dan brutal ya. Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda izinkan. Bukan karena kurang bakat, melainkan karena takut akan tanggung jawab, takut akan dilihat, takut bahwa kekuatan kalian itu akan membuat kalian tanpa alasan. Jadi di 2026 ini bagi yang sudah mengalami kebangkitan spiritual ya, itu memang akan mengalami apa ya, karena ini elemennya elemen api kekacauan, kalian mungkin akan kewalahan mendapatkan informasi-informasi yang masuk ke dalam batin kalian. Dan itulah yang dibutuhkan seorang guru ya, atau coach ya. Jadi saya bisa mengcoaching kalian, mengarahkan kalian biar nggak tersesat dalam pikiran ya. Sesat di pikiran atau sesat di jalan yang terang. Abundant identity itu melayani kalian, melindungi kalian ketika kalian terlalu muda atau terlalu terluka untuk melindungi diri sendiri. Nah itulah yang dibutuhkan sebagai kandang diri atau kurungan diri ya, protect ya. Yang sangat penting di 2026 sekarang ini, di penghujung tahun, kalian harus mengklaim, ya, mengklaim identitas sebagai pemenang sebelum memiliki bukti. Ini mungkin agak sulit ya, ngomongnya aja enak, tapi klaim aja dulu, saya adalah pemenangnya, I am the winner, ya. Jadi nggak usah membuktikan bahwa kalian akan berkelimpahan, membuktikan bahwa dompet kalian akan penuh. Tapi klaim dulu bahwa kalian akan memiliki uang 1 miliar dulu lah. Ya. Klaim, saya pasti, saya yakin saya akan mencapai itu. Ya. Sebelum kalian membantu orang, klaim dulu diri kalian dulu. Jadi nggak usah menunggu untuk merasa seperti pemenang sebelum bertindak sebagai pemenang. Jadi kalian mengklaim dulu. Bertindaklah sebagai pemenang dengan pengulangan, ya. Anda menjadi pemenang, I am the winner. Nah, setelah itu baru lindungin transformasi diri kalian dari tekanan kolektif bawah sadar. Kolektif bawah sadar ini kadang-kadang aja pikiran kita nih, begini, apa iya ya. Itu apa ya, pikiran yang kolektif ya, di unconscious ya. Ya, I am the winner, saya adalah pemenang di 2026. Jadi gak usah mikirin, oh ini gurunya gini-gini, pikirin diri kalian sendiri lah. Saya selalu mengajarkan, kalau memang kalian jadi pemenangnya nggak perlu lagi guru, nggak perlu lagi belajar sana sini ngabisin duit apa berjuta-juta ya. Nek sampean duit yuto-yuto, mending sampean bangunin rumah tonggone yang ngambruk, tonggone yang memang masih geribi, ya sampean sumbangkan ke situ aja. Itu adalah manifestasi bagi kalian untuk apa ya, mencapai keberkelimpahan. Mungkin orang-orang juga akan meragukan ya. Mereka akan berbicara dengan keprihatinan yang sebenarnya ada ketakutan satu kelompok ya. Karena kalau orang pemenang itu yang jelas itu jangankan orang lain, saudara juga mungkin akan mencemooh ya. Apa iya sih? Wah, gue yakin lo nggak akan menang gitu. Pasti yang ngomongnya itu adalah orang, nggak usah didengerin ya. Itu namanya masif, namanya energi yang masif. Selanjutnya pelajari untuk mentolerir kesuksesan tanpa merusaknya. Jadi saya akan ajarin beberapa kesuksesan, teknik kesuksesan lah. Walaupun kecil, tapi jangan dirusak dengan pikiran kalian sendiri.
Karena memang mayoritas orang jatuh itu karena pikirannya sendiri, bukan karena orang lain. Kadang-kadang ya apa ya, mencapai kemajuan dan sistem saraf itu menjadi panik karena kesuksesan adalah wilayah yang baru, mungkin agak kaget. Itulah yang saya bilang kewalahan. Maka dia akan kembali ke mode yang lama ya. Jadi di dalam pikiran kita, tubuh dan jiwa kita, itu ada mode-modenya, ada toolsnya. Orang itu mau berhasil udah kelihatan, dan orang itu mau hancur pun sudah kelihatan. Kalau kalian bisa melihat orang lain seperti itu, berarti kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Kalian itu dalam proses maturity atau proses sedang naik ke puncak. Nah, saya ilustrasikan sedikit ya. Kalau ini piramid, ya. Kalau ini piramid, proses kalian itu kan di bawah untuk naik ya. Ya, untuk mencapai suatu puncak. Mungkin ini ilmu nggak akan diomongkan di sekolah ya. Kalian nggak akan dapatkan di civitas akademika ya. Orang-orang sukses itu, walaupun dia punya privilege, dia akan mulai tetap dari nol. Jadi kalau kalian punya anak, juga jangan biarkan anak itu hidup enak. Jangan kasih privilege. Buat dia agak susah sedikit lah, nggak apa-apa. Karena itu perjuangan dia untuk modal ke depannya. Orang-orang kaya itu tetap mulai dari nol sampai ke puncak. Ya sebenarnya mereka punya privilege. Kenapa harus mulai dari nol? Kenapa nggak ada naik helikopter aja ke puncak? Dia kan langsung nyampe. Toh mereka punya, ya, punya dananya, punya anggarannya. Tetapi proses belajar dari bawah ke atas ini yang mereka pertahankan. Inilah modal awal ya. Ini yang saya sebut modal psikis, ya. Jadi mereka tahu. Nah, sebelum dia mencapai maturity turun, ya, mereka sudah membuat usaha yang baru lagi. Ya, membuat usaha yang baru. Selalu begitu. Jadi proses sebelum mereka mencapai puncak, pada saat di tengah ini mereka membuat usaha baru. Jadi saat ini mencapai puncak, mereka mulai lagi dari nol di usaha yang baru. Jadi saat ini proses maturity, mereka sudah naik lagi di level berikutnya. Ya. Sama seperti ini contohnya. Ada satu teman yang memang komunikasi kemarin sama saya berbicara, ya kita sharing ya. Dia juga punya beberapa usaha. Saya bilang usahanya maju. Iya, saya memang building trust ya. Saya membangun usaha ini dengan satu kepercayaan bahwa usaha ini akan maju. Nah setelah maju, rupanya usaha itu dijual sama mereka. Dijual. Aset-asetnya dijual. Termasuk konsumen-konsumennya dijual. Dan hasilnya memang luar biasa. Dibandingkan mereka mendapatkan penghasilan per tahunnya sekian, sudah sekian tahun, minimal 10-15 tahun, mereka jual usaha tersebut dengan nilai yang fantastis sekali. Jadi mereka bukan fokus kepada jualan retailnya ya, atau jualan grosirnya, tetapi mereka jual asetnya. Dan itu yang akan saya tiru juga ya. Jadi dari teman-teman di grup saya yang memang isinya investor, rupanya mereka jual. Misalnya kayak gini nih, contohnya saya kan ada sembako, ada juga yang lain-lain ya. Saya juga mendistribusikan air mineral juga. Nah, saya sudah memiliki hampir 1.000 langganan ya, 1.000 konsumen. Dan saya udah ini. Nah, kalau ini dijual, asetnya berikut semuanya, ini nilainya, value-nya fantastis sekali. Nah, kalau bisa menjual satu mendapatkan 3, itu kan luar biasa. Ya. Saya contohnya juga ada memang yang memang plafon tertentu yang memang dia jual ayam ya, kelihatannya jual ayam. Walaupun memang karyawannya tuh keluar masuk, gajinya juga salary-nya nggak terlalu besar, jadi prosesnya banyak yang keluar masuk di situ. Nah saat keluar masuk itu saya pernah nanya juga gajinya gimana? Oh gajinya kecil banget di situ katanya. Saya nggak nyebut merek ya. Gajinya kecil banget, kerjanya juga luar biasa. Makanya karyawan di situ ada yang betah, ada yang enggak. Yang betah itu karena terpaksa. Nah bagi ownernya itu nggak urusan, lu mau keluar masuk, nggak urusan. Karena sekian tahun dia akan jual tempat tersebut. Jadi dia nggak jual ayam goreng, enggak. Tapi dia jual aset. Nah dia jual aset satu ini, dia akan mendapatkan 3-5 aset berikutnya. Dan itu berlaku berkelanjutan di usaha-usaha berikutnya. Jadi aslinya dia nggak jual ayam goreng.
Dan ini termasuk merek yang terkenal ya. Jadi saya meniru juga dari situ, dan dia berkata seperti itu. Oh, rupanya untuk menjadi seorang milioner itu paling gampang banget ya. Jadi rezeki itu seperti aliran napas. Saat kalian bernapas, uang itu datang sebenarnya. Kalau napasnya syukur. Nah, kita kembali ke yang video dari awal ya. Napas bersyukur tuh kayak mana? Bukan kita mengucap alhamdulillah, bukan. Saat kalian bernapas, kalian rasakan syukur yang luar biasa masuk ke dalam diri kalian. Itulah yang disebut napas bersyukur. Jadi, semakin intens kalian lakukan teknik pernapasan ini, pikiran dan rasa yang ada di tubuh nyampe ke jiwa, berdetak di sini, itu akan meningkatkan apa ya? Kosmos kalian, energi kuantum kalian mencapai titik yang paling tinggi, yaitu titik bersyukur itu sendiri, damai dan ketenangan. Dan itu menarik alam semesta untuk memproses keberlimpahan itu. Jadi paling gampang sekali. Makanya saya bilang mencari uang itu sama gampangnya dengan cara kita bernapas. Jadi saat kalian bernapas, ya yang saya kasih teknik pernapasan itu, tarik napas, rasakan syukur yang, jadi bukan ucapan. Kalau ucapan itu sama seperti kalian mengucapkan mantra. Jadi nggak ada guna sebenarnya. Jadi rubah doa itu dengan napas. Setiap kalian bernapas, ya, itu benar-benar pakai rasa yang syukur yang luar biasa. Kalaupun tidak bisa merasakannya, rasakan supaya rezeki yang masuk ke kalian itu menjadi berkat. Kalian tuh hanya pelantara. Teman-teman tuh hanya pelantara. Saya adalah penyambung rezeki dari Tuhan. Penyambung rezeki dari alam semesta. Untuk siapa? Untuk diri kalian, istri, anak, cucu, atau memang tetangga. Silakan. Napas itu yang harus doa. Jadi mencari uang itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Seperti kalian bernapas. Nah, ini poin-poin yang penting di penghujung tahun ini, ya. Kita juga akan menyelesaikan ini dengan singkat sampai saya menyelesaikan yang saya akan bahas sedikit demi sedikit ya di sini. Jadi benar-benar rasa menang itu menjadi sesuatu yang familiar di dalam diri kita ya. Sama seperti kalau kalian kalah dulu ya 2025 atau 2024, 2023 kalian kalah, itu kan sudah familiar di rasa kalian. Nah, sekarang tuh rasa menang itu yang dibuat sebagai sesuatu yang familiar ya, rasa yang familiar di dalam diri. Jadi menang setiap hari dengan pilihan yang selaras dengan diri kalian sendiri yang paling tinggi ya, yaitu dengan rasa syukur. Akan ada hari-hari yang mudah dan hari-hari yang mustahil ya. Ya memang ya seperti itu. Kalau kalian mengalami keterpurukan, kalian bisa afirmasi atau menyanyikan lagu yang memang menunjang ya, atau memang ya kalian nyebut satu mantra sakral yang biasa saya ucapkan, yaitu sak lembar jadi sak miliar gitu kan. Atau uang datang kepadaku dari segala arah, uang berbondong-bondong datang kepadaku, ya, bermohon kepadaku untuk menjadi hambaku, dan aku dengan senang hati menerima uang sebagai hambaku. Mulai sekarang, mulai detik ini dan seterusnya, aku adalah tuannya dan uang adalah hambaku, ya. Uang yang ada padaku, ya, sangat nyaman berada di dekatku, dan uang yang aku belanjakan selalu kembali dan membawa teman-temannya untuk datang kepadaku. Jadi ada afirmasi di dalam diri saya yang selalu saya yakini itu benar-benar terbukti. Ya, aku hidup dalam berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan ilmu. Ya, yang saya akan bagikan kepada teman-teman yang lain. Ya. Itu selalu uang datang kepadaku seperti hujan yang turun dari langit, ya. Uang datang kepadaku seperti air yang mengalir deras, ya, tanpa halangan, tanpa hambatan, ya. Aku mencintai uang, uang pun mencintaiku. Aku nyaman berada di dekat uang dan uang pun sangat nyaman berada di dekatku. Itu sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah uang selalu menemani perjalanan hidupku. Itu harus dipakai ya. Jadi berhenti dikendalikan oleh pola kolektif ya, oleh pemrograman ketakutan menjadi pencipta yang sadar. Jadi kalau kita khawatir ya kita adalah pencipta dari kesadaran itu sendiri.
Kalian adalah created buat diri kalian sendiri, ya. Jadi inilah giliran kalian untuk menang, bukan karena alam semesta memutuskan untuk memberi kalian hadiah, ya, di akhir tahun ini, tapi karena kalian siap untuk berhenti menghalanginya. Tanda-tanda sudah ada, tekanan internal, kegelisahan, ketidakpuasan dengan apa yang sebelum tercapai, ya. Perasaan bahwa sesuatu itu mendekat bukanlah karena kebetulan, melainkan karena prepare. Kalian sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, ya. Dan kesempatannya saat inilah kalian menjadi pemenang. I am the winner, ya. Sekarang pertanyaan bukan lagi apakah ini berlaku untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Pertanyaan muncul adalah apakah kalian akan bekerja sama atau melawan, ya. Baik itu pikiran, tubuh, dan jiwa. Buatlah keputusan yang konkret mulai hari ini, ya. Pertama-tama, akui pola tanpa menghakimi. Kedua, putuskan bahwa sudah cukup, ya. Sudah cukup saya susah, sudah cukup saya sengsara, sudah cukup saya menderita di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini saya harus jadi pemenang, dan saya yakin 2026 adalah milik saya. I am the winner, ya. Ketiga, pilih tindakan mulai hari ini, ya, bukan besok, ya. Hari ini, ya, yang mewujudkan identitas kalian sebagai pemenang. Jadi abundant identity itu yang sangat-sangat penting sekali, ya. Kalau ada yang teman datang mengeluh kepada kalian, katakan tidak. Misalnya, oh sekarang zaman susah, oh tidak. Sekarang zamannya paling gampang. Oh nyari uang itu susah. Kalian harus langsung tolak, deny it, ya. Langsung stop. Oh tidak. Nyari uang itu seperti mudah, seperti kita bernapas. Karena kalau kalian mengiyakan, ya, mengieskan jawaban tersebut, kalian akan diseliputi oleh energi-energi kekurangan. Mungkin sampai saat ini kalian masih belum terwujud mimpi-mimpi kalian karena kalian sering mendengar curhatan, ya, atau keluhan-keluhan dari teman-teman kerja kalian atau istri kalian, dan itu harus ditolak. Mulai saat ini kita adalah pemenang dan nyari uang itu lebih gampang. Karena saya sudah belajar spiritual, saya sudah belajar sedikit tentang supranatural, dan metafisiknya adalah action, ya. Gabungan dari tiga ini saya nyatakan adalah apa, ya, Sanhe. Sanhe itu maknanya adalah gabungan dari tiga napas, ya. Baik itu kecerdasan pikiran, kecerdasan tubuh maupun kecerdasan jiwa, dan itu disatukan di dalam napas kalian sendiri. Selamat malam, selamat tahun baru. Saya doakan kalian semua yang ada di sini, yang mengikuti grup saya, yang mengikuti live streaming saya ucapkan terima banyak kasih. Saya doakan kalian adalah pemenang di tahun berikutnya. Salam sukses, salam bahagia, salam berkelimpahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Dumadi dari Kisami Haji.